Wakana lan ana apa dilur rajuli ayang-ayange wong lanang iku katulihi kaya dhuwure ar-rajul malam yakdur ing dalem selagine durung teka apa waktu asri waktu asar. Waktu asri utawi wektune asar iku malam tasfarra ing dalem selagine durung kuning apa syamsu srengenge. Waktu maghribi utawi wektune waktu sholatil maghribi utawi wektune salat maghrib iku malam yahib ing dalem selagine durung surup durung ilang apa asyafaku mega mega abang niki ya. Waktu sholatil isya utawi wektune salat isya iku ilani silaili temung kemarin separone wengi al aswati kang tengah. Waktu sholat subhi utawi wektune sholat subuh iku min tulu'il fajri saking muncule fajar malam tatlu ing dalem selagine durung muncul apa syamsu srengenge. Rawahu Muslimun walahu lan iku kedue Muslim min hadits Buraidah sange hadits Buraidah fil asri ing dalem waktu asar. Wasyamsu baydha'u naqiyah utawi dawuh ya utawi matan hadis wasyamsu baydha'u naqiyah. Wasyamsu hale utawi srenge iku baydha'u putih naqiyatun tur bersih. Amin hadits Abi Musa lan saking hadis Abi Musa wasyamsu murtafi'atun utawi dawuh wasyamsu murtafi'atun. Wasyamsu hale utawi srenge iku murtafi'atun apa munggah utawa dhuwur. Wan Abi Barzah lan saking Abi Barzah al-Aslami kalang dika sinten Abi Barzah kana wonten sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sinten Rasul al-asra ing asar. Tumayar ji'unuli bali sepahaduna salah sujine kita ba'da sholatihi ya ila rohlihi maring pondokane ahaduna fi aksal madinati ing dalem poe Madinah. Wasamsu hale utai srengenge iku hayatun apa putih bersih ay bedau qawiyatul athari masih apa cerah cara bahasane saiki ijeh padang cerah. Maka alam wonten sinten Kanjeng Nabi iku yastahibu demen sinten Kanjeng Nabi ayu akhirah yen toh ngakhirake sinten Kanjeng Nabi minal isya sangking isya. Maka alam enten sinten Kanjeng Nabi iku yakrohu sengit sinten Kanjeng Nabi an-nauma ing sare qabla ing dalem sadurunge salat isya. Wal haditsalan omong-omongan ba'da ing dalam sak badane isya
Maka lan wonten sinten Kanjeng Nabi iku yang fatilu ay altafitu ila man khalfahu aw yansarifu. Bisa bimakna noleh utawa bimakna yang sorifu iku budalan ya, buyar, budaran. Sinten Kanjeng Wakana lan enten sinten Kanjeng Nabi ku yang fatilu budalan sinten Kanjeng Nabi min sholatil ghadati saking salat fajar, ayil fajri tegese fajar. Hina ya'rifu ing dalem mangsane ngerti sapa ar-rajulu wong lanang jalisahu ing kanca lungguhe rajul. Maka ana wonten sinten Kanjeng Nabi iku yakra'u maos sinten Kanjeng Nabi bisittina kelawan suwida ilal mi'ati tumeka maring 100 di antara 60 sampai 100 ayat. Muttafaqun alaih wa indahu malan ing dalem munggo Bukhari Muslim min hadits Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Wal isya lan ing isa ahyanan ing dalem kadang-kadang ikut dimundisiake sinten Kanjeng Nabi ing isa wa ahyanan ing dalem kadang-kadang yu akhiru ngakhirake sinten Kanjeng Nabi ing isa. Idza ra'a dan ningali sinten Kanjeng Nabi uming sahabat istama'u hale kumpul sinten sahabat ajala monggo nyepetake sinten Kanjeng Nabi. Wa idza ra'a lan ningali sinten Kanjeng Nabi yang sahabat atau hale kendu sinten sahabat akhara monggo ngakhirake sinten Kanjeng Nabi. Subhalan ing subuh kana wonten sinten Kanjeng Nabi sinten an-nabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sinten Kanjeng Nabi ing subuh biwalasin ing dalam wektu bangete peteng ayatul matun tegese peteng. Wali muslimin lan kedua Imam Muslimin hadis Abi Musa sange hadis Abi Musa Fa'aqama mongkon jumenengake sinten Kanjeng Nabi al-fajr ing salat fajar subuh hinan syakka ing dalam semangsane metu apa al-fajru fajar wan nasu khali utai manusa iku layaka ora meh-meh sapa anas iku ya arifu ngerti sapa ba'dhum sebagian nas ba'dun ing sebagian.
bakas waktu sholat ya. Di ibadah itu ada yang memang sudah ditentukan waktunya, ada yang memang tidak ditentukan waktunya. Waktu yang ditentukan itu ada yang pas-pasan, ada yang lebih. Istilah nak pas-pasan itu apa? Mudhoyak. Nah sing luwih-luwih jenenge muwassa. Ini kadang-kadang ada bahasa hukum itu wajib muwassa, katanya wajib dan waktunya itu longgar. Ada yang istilahnya namanya mudhoyak. Mudhoyak itu artinya wis kelewat titik, ya wis gak iso dilakoni. Kelewat, harus sesuai dengan ketentuan waktu yang semestinya. Jenenge wajib itu kadang-kadang pembagiannya macam-macam ya. Ono yang wajib itu fardu kifayah, fardu ain ya. Ini juga ada terkait dengan pembagian waktu, ketentuan waktu, ada yang namanya mudhoyak, ada namanya muwassa. Contohnya mudhoyak itu seperti kewajiban puasa Ramadan. Sampeyan gak iso poso Ramadan itu waktune yo gawe poso, yo kowe jono kesempatan gawe nglakoni poso maneh. Artinya ya kalau kita memahami yang muasanya, nanti mudhoyaknya akan mudah kita pahami. Kalau waktu sholat ini muasa, waktunya longgar. Artinya dalam batasan waktu itu kita bisa melakukan ya, secara nilai kesempatan itu bisa kita buat melakukan berulang kali cukup. Waktu zuhur misalnya ya, kalau seandainya ya dicontohkan menggunakan jam itu misalnya jam 12, nanti asalnya jam 3 misalnya. Nah, dari jam 12 sampai jam 3 itu kita bisa melakukan sholat zuhur berulang kali. Atau seandainya artinya bahasanya itu dipakai sholat zuhur itu cukup 10 menit misalnya. Nah, batas waktunya sholat zuhur itu bisa mencapai 2 jam setengah, 3 jam. Nah, berarti kan waktu zuhur itu bisa kita jadikan, bisa kita buat untuk melakukan sholat zuhur kan bisa berulang kali. Sak sholatan itu 10 menit. Itu namanya muasa. Lain dengan puasa Ramadan. Sampean puasa Ramadan wajibnya mudhoyak. Artinya dalam 1 bulan itu kan ada misalnya 30 hari atau 29 hari. Itu sampean hanya bisa punya kesempatan ya untuk puasa 29 hari. Enggak bisa lebih. Maka seandainya kelewat, ya wes berarti nak kelewat ya rusak sok ngodoi. Sampean kelewat tangi jam 6 pagi, durung niat, durung sahur. Nak sahur sih nggak masalah ya, karena sahur nggak wajib kan. Durung niat misalnya, maka nggak bisa kemudian terus ya wes saya dimulai apa jam 6, sehingga akhirnya terus dihitung. Nah, nak mau subuh itu jam 4, sedangkan kemudian kesempatan kita mulai jam 6, berarti saya ketinggalan 2 jam. Terus dimulai jam 6, nanti nak maghrib jam 6, berarti aku sahur jam 8, nggak bisa seperti itu. Ya sekali kelewat. Nah terus bagaimana kalau kelewatnya sudah nggak dihitung? Kalau sudah nggak dihitung berarti besok diqodoi di lain waktu. Lah kewajiban sholat ini wajibnya wajib muwassa. Sehingga dalam setiap kesempatan waktu sholat itu bisa kita gunakan untuk menjalankan sholat. Seandainya kita buat sholat semuanya itu bisa berulang-ulang kali. Nah, tapi kita hanya diwajibkan cukup sekali. Berarti kalau begitu kita bisa melakukan, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di belakang.
Baik, terus waktu sholat itu yang seperti apa? Di sini hadis pertama menyampaikan bahwa waktu zuhur itu dimulai idza zalat asy-syamsu. Ketika matahari sudah mulai bergeser. Artinya geser bagaimana? Matahari itu kalau kita lihat ya, dalam penglihatan kita terbit dari timur, tenggelam di barat. Berarti matahari itu akan melewati kita, melewati di atas kepala kita. Pas matahari berada di atas kepala kita, di garis kepala kita ya, karena kadang-kadang matahari itu terbitnya agak ke utara, kadang-kadang agak ke selatan ya, dari tempat kita berdiri. Kalau matahari itu terbit agak ke selatan dari tempat berdiri, berarti nanti ketika melewati kepala kita itu ada bayangan sedikit yang mengarah ke utara. Kalau lewatnya itu agak ke utara dari kepala kita, berarti pas melewati garis tengah ya, pas lurus di kepala kita itu karena agak ke utara, maka ada bayangan sedikit yang menuju ke selatan. Nah, pas matahari melewati garis yang pas lurus di kepala kita itu namanya waktu istiwa. Nah, waktu zuhur itu kapan mulainya? Waktu zuhur dimulai itu ketika matahari itu sudah bergeser dari pas di atas kepala kita, bergeser agak ke barat, diterbitnya dari timur, pas di atas kepala kita itu namanya waktu istiwa, terus kemudian bergeser ke barat sedikit, itu sudah masuk waktu zuhur. Itu namanya idza zalat asy-syamsu. Nah, kalau kita menggunakan waktu istiwa, jam istiwa itu pas jam 12. Tapi kalau kita menggunakan menggunakan jam WIB itu kadang-kadang bisa jam 11.30, kadang 11.45 ya. Karena kalau jam WIB itu masih naik turun ya. Tapi kalau jam istiwa itu zuhur itu dipastikan pasti jam 12. Karena pas berada di atas kepala kita. Ya 12 lebih sedikit lah ya, masalahnya 12 itu pas di atas kepala kita, itu namanya waktu istiwa. Nanti geser sedikit itu sudah masuk waktu zuhur. Maksudnya geser ke arah barat karena terbitnya tadi dari arah timur. Berakhirnya sampai kapan? Berakhirnya itu wakana dzillur rajul katulihi. Waktu zuhur itu berakhir sampai kapan? Sampai ketika bayangan seseorang itu sama dengan tingginya seseorang, atau ketika bayangan benda itu sama dengan panjangnya benda tersebut. Enggak harus orang ya, pokoknya setiap perkara itu tinggi panjang bayangan dengan panjang bendanya sama. Jadi misalnya kita itu membawa tongkat 1 meter misalnya ya. Terus kita tegakkan, kita didekno dengan tegak lurus ya, ngadeg lurus. Itu nanti ketika bayangannya kan, kalau misalnya tadi ketika sudah condong ke barat ini mulai masuk waktu zuhur, berarti bayangannya mulai condong ke timur. Nah, ketika sudah semakin ke barat, berarti bayangan semakin panjang. Dari bayangan yang enggak ada sama sekali atau ada sedikit tadi, semakin panjang. Kalau panjangnya bayangan sudah sama dengan panjangnya benda, ini berarti sudah mulai masuk sudah keluar waktunya zuhur. Ketika benda itu ya, bayangan benda tersebut panjangnya sama dengan panjang bendanya, itu keluar waktunya zuhur. Ketika keluar waktunya zuhur, maka langsung disambung masuk waktunya asar. Demikian dalam mazhab Syafi'i.
Nah tadi saya sampaikan waktu istiwa itu kadang-kadang ada sedikit bayangan. Berarti kita bisa dikatakan sudah keluar waktunya zuhur itu kalau panjangnya benda, ya, panjangnya bayangan benda itu sama dengan bendanya ditambah ya, bayangan waktu istiwa. Kalau memang pas waktu istiwa tadi ada bayangannya. Misalnya bendanya tadi 1 meter, terus pas matahari berada di atas kepala kita, karena mataharinya agak ke selatan, maka ada sedikit bayangan ke utara. Nah itu ditulis, dihitung berapa panjang bayangan yang agak ke utara tadi. Oh ternyata di situ bayangannya 5 cm misalnya, atau 10 cm misalnya. Nah, ya berarti nanti waktu zuhur habis keluar itu ketika bayangan benda tersebut sudah mencapai berapa? 1 meter lebih 5 cm atau 1 meter lebih 10 cm. Dari mana 5 cm, dari mana 10 cm? Ya dari bayangan benda tersebut ketika pas waktu istiwa. Nah kalau pas matahari itu benar lurus di atas kepala kita, berarti nggak ada bayangan sama sekali. Kalau nggak ada bayangan sama sekali, berarti keluarnya waktu zuhur itu ketika bayangan benda sudah sama persis dengan bendanya. Itu berapa terakhirnya waktu zuhur. Nah waktu zuhur berakhir langsung disambung masuk waktu asar. Nah, berarti ketika bayangan itu sudah sama dengan bendanya ditambah sedikit, itu masuk waktu asar. Dalam mazhab lain, mazhab Maliki kalau nggak salah ya, ada waktu yang mana waktu tersebut itu dikatakan sebagai waktu zuhur juga waktu asar, waktu mustarok, yaitu ketika tadi bayangan benda sama dengan bendanya dan sekadar cukup dibuat sholat 4 rakaat. Jadi kira-kira kalau misalnya sholat 4 rakaat itu 10 menit, 5 menit, ya berarti ketika bayangan itu sudah sama dengan bendanya, terus ditambah 5 menit. Nah 5 menit ini adalah waktu bisa untuk sebagai waktu zuhur dan bisa sebagai waktu asar. Ini namanya waktu mustarok ya, waktu yang dimiliki oleh Waalaikumsalam kedua sholat. Karena dulu Nabi itu ya, ketika mengajarkan tentang sholat dan waktunya sholat, itu beliau pernah melaksanakan sholat pada awal waktu dan juga melaksanakan sholat pada akhir waktu. Artinya sebagai pembelajaran bahwa ketika di awal waktu itulah awal masuk waktunya sholat, ketika di akhir waktu itu adalah batas akhir waktunya sampai segitu. Jadi Nabi itu pernah sholat dengan malaikat Jibril itu di awal waktu, juga pernah di akhir waktu, sebagai pembelajaran bahwa waktunya sholat itu ya di awal tersebut dan juga boleh dilakukan pada batas akhir tersebut. Baik, terus waktu asar sampai kapan? Di sini bahasanya malam tasfarros syamsu. Kalau dalam bahasa, dalam apa namanya fikihnya, kitab-kitab fikihnya mazhab Syafi'i itu ila hurubis samsi, sampai tenggelamnya matahari. Kalau di sini bahasanya malam tasfarros syamsu, selama matahari belum sampai menguning. Nah ini matahari itu punya sinar ya. Terus kemudian sinarnya matahari yang paling dekat dengan matahari itu sehingga ada apa ya, biasnya ya istilahnya ya. Artinya barang itu kalau ya lingkaran benda itu mengeluarkan sinar, yang paling dekat dengan benda tersebut itu sinarnya sangat kuat, sehingga ketika dilihat dari jauh, sinar yang paling dekat dengan bendanya itu seakan-akan masih bendanya, biasnya dari sinar tersebut.
Maka di sini dikatakan kuning-kuning ya, yang ada di sekitar matahari itu adalah sinarnya. Sehingga ketika matahari itu sudah mulai kuning-kuning itu artinya mataharinya yang asli itu sudah tenggelam, yang kelihatan itu adalah sinar yang dekat dengan matahari itu, sehingga nampak seperti bentuk masih termasuk bendanya, masih termasuk mataharinya, padahal itu adalah sudah sinarnya matahari. Makanya di sini dikatakan malam tasfarro syamsu itu ketika matahari ya belum kuning-kuning, itu artinya ketika sudah kelihatan kuning ya, yang tenggelamnya itu berarti hakikat mataharinya sudah tenggelam, yang kelihatan adalah sinarnya matahari yang ada di dekatnya matahari itu. Baik, waktu sholatil maghrib ini batasan waktu sholatnya ya. Adapun ya, pelaksanaan sholatnya baiknya kapan ya? Itu memang nanti ada ketentuan tersendiri. Ini baru memberikan pengertian batasan waktu sholatnya ya, waktu sholatnya. Waktu sholatil maghribi, waktu sholat maghrib, kapan waktunya sholat maghrib? Yaitu ketika lingkaran mataharinya itu sudah tenggelam. Ghurubus syamsi itu mulai masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai hilangnya mega warna merah. Nah, mega sendiri itu juga pengaruh dari sinar matahari. Artinya ketika masih kelihatan mega-mega merah itu berarti matahari tenggelamnya belum seberapa dalam, sehingga pengaruh sinarnya masih kelihatan kemerah-merahan. Nanti semakin malam ya, semakin semakin dalam maka ya mega merah itu akan semakin hilang. Nah, ketika sudah dalam ya, mega merah hilang, maka disitulah masuk waktunya isya, waktu maghribnya habis. Ada yang mengatakan waktu maghrib itu singkat sekali. Nah, tidak sampai batasan hilangnya mega merah, yaitu ketika matahari tenggelam terus sebatas orang melaksanakan azan, sebatas orang melaksanakan wudu ya, sebatas orang menutup aurat, sebatas orang ya melaksanakan qomat ya, terus kemudian orang sholat 5 rakaat. Kalau sudah melaksanakan batasan itu, maka waktu maghrib sudah habis. Bahkan ini adalah pendapat mazhab Syafi'iyah qaul jadidnya. Kalau qaul qadimnya sama seperti ini sampai hilangnya mega merah. Kalau sampai hilangnya mega merah masih agak longgar. Makanya kalau puasa itu, kalau kita mengikuti pendapat yang tadi yang qaul jadid, ya berarti kita harus sholat dulu, minum ya, takjil ya, kalau istilahnya ya, takjil minum, baru itu terus kemudian sholat dulu, baru sholat, setelah sholat baru kita makan. Kalau kita makan dulu berarti waktu mati itu sentek ya. Omongannya ada sawarpi ya. Ngombe ini 3 gelas ya. Mangene sak piring setengah ya, ono tambahi barang ya. Terus gorengane ya. Mari ngono terus kalian ngerokoki barang layak-layak, rokokan lagi mangkat wudu. Ini batas waktunya maghrib sudah habis. Tapi kalau mengikuti pendapat ini masih lumayan longgar, kurang lebihnya 1 jam 15 menitan lah ya, waktu maghrib itu. Baik, setelah waktu maghrib ini habis, maka disambung masuk waktunya isya. Berarti waktu isya dimulai ketika mega merah itu hilang. Sampai kapan? Ila nisfil laili al-awsat, sampai separuh malam.
Di waktu Isya itu kalau kita mengikuti pendapat yang ada di sini ini, ya, hadis yang pertama ini itu sampai setengahnya malam, tidak sampai subuh. Sehingga kalau kita misalnya ya belum sholat malam terus tidur dulu, bangunnya jam 3, itu berarti waktu Isyanya sudah lepas. Ya, karena di sini mengatakan waktu Isya itu sampai setengahnya malam. Namun dalam mazhab Syafi'i, waktu Isya itu sampai tulu'ul fajri as-sani atau fajar shodiq, sampai munculnya fajar. Berarti kalau kita bangun jam 3 itu masih bisa sholat Isya dan dikatakan ada, bukan qadha. Karena jam 3 itu belum masuk waktunya subuh. Waktu sholat subhi, kapan waktunya sholat subuh? Yaitu min tulu'il fajri, dari munculnya fajar. Sampai kapan? Sampai munculnya matahari. Nah, fajar itu biasanya ada dua istilah ya, ada fajar shodiq, ada fajar kadhib. Fajar kadhib itu cirinya ya, cirinya kalau fajar kadhib itu bentuk terangnya itu ke atas, seperti sinar apa, senter ya, tahu senter ya, sorot ke atas gitu, seperti lampu apa yang namanya, lampu sorot itu yang. Nah, kalau fajar shodiq ya, itu terangnya itu, sinarnya, terangnya itu ada di ufuk timur, dari utara sampai selatan kelihatan terang semua, menyebar ya, dari utara sampai selatan itu sudah mulai kelihatan terang semua. Kenapa? Karena terangnya tersebut adalah terpengaruh oleh matahari. Kalau matahari terbit itu kan berarti kan terangnya kan semuanya kan menyeluruh ya, ke timur apa namanya, ke selatan, ke barat, ke atas, ke selatan, ke utara ya, dan ke atas, semuanya kelihatan terang. Tapi kalau yang fajar kadhib itu seperti sorot dari bawah ke atas ya, kiri kanannya tetap masih gelap. Sampai matahari terbit. Lah, setelah matahari terbit sampai waktu zuhur ini adalah waktu kosong. Nah, sama halnya dengan tengah malam sampai subuh, tengah malam sampai fajar, ini adalah waktu kosong. Kenapa? Karena waktu Isyanya itu hanya sampai tengah malam kalau kita mengikuti hadis yang pertama ini. Dimulai tengah malam sampai subuh itu adalah waktu kosong, tidak ada ketentuan waktu sholat, sama halnya dengan setelah matahari terbit sampai muncul sampai apa, waktu zuhur. Di sini disampaikan ada ya, walakinnahu yusyarikuhu dhuhru fi qadrin la yattasi'u li arba'i raka'atin fa innahu yakunu waqtan lahuma, waktu untuk zuhur dan asar. Kama yufidu hadithu Jibril fa innahu shalla bin nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra fil yaumil awal ba'da zawal wa shalla bil al-asra inda masiri dzil syai' mitlahu wa fil yaumil tsani shalla bi adz-dzuhra, ya, hari kedua malaikat Jibril salat dengan kanjeng Nabi zuhur inda masiri dzil syai' mitlahu fil waqti alladzi shalla fihi al-asra al-yauma al-awwal. Ini ingat saya yang dipakai oleh siapa? Mazhab Maliki. Wa hadza wal waqtul mustarak, waktu tersebut itu waktu yang
dimiliki oleh dua sholat tersebut. Wa fi khilafun, tapi di sini ada perbedaan pendapat ulama. Baik, ada yang tanya? Ringkasnya dalam mazhab Syafi'i itu ya, jadi waktu sholat itu termasuk sholat ya, sholat maktubah itu hukumnya fardu ya, wajib, dan fardunya fardu ain untuk setiap individu. Ketentuan pelaksanaannya waktunya adalah muwassa ya, bukan mudhoyak. Artinya muwassa apa tadi? Waktunya itu cukup untuk menjalankan ya ibadah yang bersangkutan dan masih ada sisa waktu yang bisa dijalankan oleh bisa dibuat untuk menjalankan ibadah yang lain, atau bahkan ibadah tersebut cukup muat dilakukan berulang kali seandainya kita melaksanakannya. Makanya waktu sholat zuhur itu ya, misalnya dari jam 12 sampai jam setengah 3 ya, kita bisa ngitung berapa zuhur kita bisa melakukan, mulai jam 12 sampai jam 2.30 misalnya. Itu namanya muwassa. Kalau yang mudhoyak seperti apa? Puasa Ramadan ya, sekali lepas kita nggak bisa, ya sudah ketinggalan, berarti kita harus mengqadha. Nah, itu mudhoyak. Dalam mazhab Syafi'i ya, sholat zuhur itu dimulai dari apa? Zawalus syamsi, ketika matahari sudah geser. Sampai kapan? Sampai ila masiridil likulli syai'in mitlahu, sampai bayangan setiap benda itu sama dengan bendanya. Terus waktu asar kapan? Ya ketika waktu zuhur itu keluar langsung disambung waktu asar. Sampai kapan waktu asar itu? Sampai ghurubus syamsi, matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam maka disambung waktu maghrib. Berarti waktu maghrib dimulai ketika tenggelamnya matahari. Sampai kapan? Sampai hilangnya mega merah. Ketika mega merah hilang maka masuk waktu isya. Sampai kapan waktu isya? Sampai munculnya fajar shodiq ya, sehingga ketika fajar shodiq itu sudah muncul maka waktu isya sudah habis, dan kemudian disambung masuk waktu subuh. Sampai kapan? Sampai munculnya matahari. Setelah muncul matahari lah, di situ sudah tidak ada ya waktu sholat maktubah, sudah masuk waktu duha ya. Ketika matahari sudah naik qadraru muhin, setelah matahari terbit ditambah 16 menit itu sudah mulai waktunya duha. Pas matahari terbit kita tidak diperkenankan sholat sunnah ya, karena termasuk masuk apa? Waktu makruhah, waktu yang dimakruhkan. Ada berapa? Ada 5 ya. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ketika matahari terbit sampai matahari naik qadraru muhin ya, atau kalau kita batasi waktu sekitar berapa? 16 menitan ya, sekitar 16 menitan.
Kalau kita menggunakan ketinggian berarti 0,72 kali 4 berapa itu? 0,72 kali 4 ya, 3, berapa itu? 328 kali 4 dikurangi itu berarti ya. Kalau 70 kali 4 7 kali 28 ya. 0,74 kali 0,72 kali 4 2,88 2 meter 88 cm, ketinggian segitu kurang lebihnya. Kalau menit setelah 16 menit dari munculnya matahari. 2 ya. Yang ketiga ketika matahari pas di atas kepala waktu istiwa, itu kita nggak boleh sholat sunnah. Terus yang keempat setelah sholat asar sampai ketika matahari tenggelam ya. Terus yang kelima ketika matahari tenggelam sampai sempurna tenggelamnya. Setelah sempurna tenggelamnya sudah masuk waktu maghrib, kita boleh menjalankan sholat sunnah. Nah, pembagian yang lain ya sesuai dengan hadis-hadis yang tadi disampaikan ya, itu memang hadis tersebut memberikan pengertian waktu sholat sesuai dengan hadis itu. Namun yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i itu menggunakan dasar hadis lain yang Nabi juga pernah menjalankan seperti apa yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i tersebut ya, ada dasar lainnya. Nah, di sini beberapa mazhab lain ya, diantaranya al-isfirar. Ternyata di sini mazhab Hanafi itu waktu asar itu berakhirnya ketika sudah mulai ya, bukan matahari mulai tenggelam, itu bukan, tapi ketika masih meskipun masih ada di atas tapi sudah mulai redup ya, sudah menjelang tenggelam itu. Di sini bahasanya ketika matahari sudah mulai kelihatan kuning-kuning, ini dikatakan sudah waktu qadha, bukan waktu adha. Kama qala Abu Hanifah. Baik. Terus yang kedua, untuk penentuan waktu tersebut di sini menggunakan bayangan, menggunakan tanda-tanda alam. Itu mungkin kalau zaman dahulu rumah masih nggak seberapa, terus lingkungan seperti di Arab jarang tumbuh-tumbuhan ya, jarang pepohonan, sehingga kita bisa jelas sekali untuk memastikan ya, ketentuan tersebut. Nah, sementara sekarang yang sudah terapat bangunan dan lain sebagainya, kita menggunakan batasan, menggunakan tanda-tanda alamnya repot untuk mengetahuinya ya. Sampai di sini terus untuk melihat matahari sudah tenggelam belum? Ya jam 4 sudah tenggelam, wis ketutupan rumah gitu. Ya maksudnya tenggelam bukan karena tertutup rumah kan, tenggelam dalam arti masuk ke ufuk ya. Nah sekarang kita untuk menentukan ufuk melihatnya dari mana? Kita melihat ke timur juga kelihatan rumah, ke barat kelihatan rumah, agak ketok ya. Nanti kadang-kadang jam 12 ya, menjelang matahari istiwa, menjelang mau zuhur, kita nyari tempat yang kira-kira kita bisa mencari bayangan juga repot ya, terhalang rumah bangunannya rapat. Nah untuk sekarang kita bisa menggunakan dengan jam ya, karena kita sudah perjalanan matahari ini sudah dihitung dalam kaidah ilmu falak, itu sudah ditentukan perhitungannya, sehingga kita sudah bisa menentukan jam sekian sudah saatnya waktu zuhur, jam sekian saatnya waktu asar, waktu maghrib dan seterusnya. Dan itu sudah dibuktikan keakuratannya ya
sudah bisa dibuat sebagai istihad waktu sholat, bisa dengan menggunakan jam. Baik, artinya orang menjalankan ibadah itu tetap harus ada apa namanya perkiraan ijtihad. Kita ini wis wayahe sholat duhur itu. Dasarnya apa? Dasarnya kita ngelihat kalender duhur jam 12 kurang 15 menit ya. Kita ngelihat jamnya yaitu udah jam 12 kurang 15 atau kurang 10, berarti udah waktu duhur. Nah itu berarti kita beristihad atau kita mengikuti orang lain? Ya kita mengikuti orang lain kan, nganut karo sing tulis kalender. Artinya kita percaya dengan informasi yang diberikan oleh orang lain. Informasi dari siapa? Yang menulis kalender. Atau misalnya kita tidak melihat langsung dari daftar waktu sholat di kalender, tapi kita menunggu azan dari masjid, dari musola. Terus kita percaya itu saya duhur itu sudah gani sholat. Cukup, nggak apa-apa, karena kita percaya dengan yang menginformasikan tentang masuknya waktu sholat. Artinya kita ini bisa beristihad atau bisa dengan mempercayai hasil istihad orang lain dalam masalah menentukan awal waktu sholat. Demikian juga dalam masalah menentukan awal bulan Ramadan misalnya, atau bulan Syawal misalnya. Kita tidak harus ikut ru'yah sendiri. Kita bisa mempercayai dari hasil ru'yah yang dilakukan orang lain. Kita bisa mempercayai hasil garapan falak yang dilakukan oleh orang lain. Mana yang kamu percaya, mana yang kamu ikuti, itulah yang terdapat dalam benak kita, kecenderungan, kemantapan ya, atau dugaan yang ada dalam benak kita. Lah ibadah itu harus ada seperti itu. Nggak boleh asal ngawur terus ya mbok. Ya kayak wis kayak durung sambil sholat timbangannya enggak. Nah itu nggak boleh. Harus ada dzannul mukallaf ya. Kita harus ada dugaan. Ketone wis dhuwur. Lah kok iso? Ya iku delok matahari wis. Bayangane wis ngaleh nyetan kok berarti wis. Ku delok niku iku mataharine. Atau kadang-kadang kalau di desa itu nak pesawat wis lewat ngene iki. Itu biasanya jam 12 itu. Pesawat itu jam 12. Nah di sawah itu kadang orang-orang petani kan pakai standar yang lu itu satu lewat jam 12 wayang mulai. Repotnya nak ono jam terbang ditunda. Ditunda gak lewat-lewat. Terus dugaan saja nggak cukup kalau ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi ibadah itu harus punya dugaan dan harus sesuai dengan kenyataan. Ketone wis duhur iki sholat, mari salam lagi adzan. Loh kok lagi adzan? Kok jame sing salah. Berarti sholatnya tidak jadi sholat duhur, diulangi lagi. Harus ada dugaan dan juga harus sesuai kenyataan. Dua hal ini harus ada ketika kita menjalankan ibadah. Tidak boleh ngawur. Tidak boleh ngawur. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah ngawur nggak apa-apa. Yang penting kenyataannya benar. Sekira ngene koncone didol ning dalan kentekan duit sandale tidak sejaman didol kuwi biasane ora beres wong kok bisa beres. Nah, perasaanmu ngene kancamu betul balas dendam apa piye ngono ya. Terus kok yang penting payu dadi duit. Barang tekan pondok boleh sendalku ning ndi yo? Kok ono. Terus ngene kancamu nggo sendal dulu. Kayak sendalku kali. Ternyata
kok berarti tak tol ini gue dhewe. Itu berarti hukumnya sah. Meskipun waktu kita menjual perasaan kita itu punya orang lain, tapi kenyataannya punya kita sendiri. Itu sah hukumnya. Di dalam muamalah itu yang penting kenyataannya. Tapi kalau dalam ibadah itu dugaannya juga harus punya dugaan benar, kenyataannya juga harus sesuai. Artinya ibadah itu gak itu ngawur. Ibadah nggak boleh ngawur. Baik, ada lagi yang tanya? Belum ya. Ini gue kan kalau nanti teng Purwantoro, ya mungkin budayanya atau gimana yang berbeda. Saya dulu tinggal di Ponorogo sekitar 1 bulanan. Nah, setiap setengah 6 itu biasanya sudah ada maghrib. Kemudian pergi ke Purwantoro, ya mungkin jaraknya sekitar 15 menit dari tempat saya tinggal biasanya. Setengah jam lah paling jauh, paling lama kalau ditempuh pakai kendaraan. Nah, sampai di sana itu tanya ke pedagang yang jualan di situ, terus dijawab, "Loh Bu, kok jam segini belum adzan? Nanti Mas adzannya setengah 7." Padahal di Ponorogo itu setengah 6 biasanya. Terus habis itu muter radio, ternyata di radio sudah ada. Ya, karena ya waktu itu refleks waktu bulan Ramadan Bismillah radio itu seperti itu. Nah, ternyata setelah pulang dari tempat itu memang baru terdengar adzan. Dan itu memang baru terdengar adzan maghrib. Nah, itu sebetulnya itu seperti apa ini ya? Ya mungkin waktu itu memang Purwantoro itu letaknya kalau menurut saya memang agak sedikit naik apa namanya, dari agak sedikit ke kayak pegunungan, Daratan tinggi. Nah, kebetulan tapi memang sudah gelap waktu itu. Nah, ini hukumnya seperti apa? Jadi mengikuti radio itu sudah ada, tapi di masjidnya itu tidak terdengar. Gelombang radio itu ya, suara Surabaya itu bisa didengar sampai ke daerah Tuban misalnya ya, yang artinya yang tadi radio bagus itu kadang-kadang kan bisa sampai jauh. Kalau sekarang malah jangkauannya radio luar negeri bisa dengarkan di sini ya. Kata orang kan kebetulan dulu di tempat radio saya di sana itu di sana. Malah sekarang itu nggak bisa. Ya artinya kalau sampean standar radio itu radio gelombang mana? Karena ketika sampean di Tuban terus kemudian pas muter radio gelombang Surabaya sudah azan, itu di Tuban belum maghrib. Sehingga sampean nggak boleh mengikuti standar radio Surabaya digawe buka waktu itu sampean di Tuban. Loh, ini kan belum saatnya ya. Karena dulu Surabaya dulu baru Tuban. Kalau itu kebetulan adanya Ponorogo. Mekah ini apa kiblat? Iya lagi Langsung. Allah. Terus kemudian tradisi orang desa itu kadang-kadang ada yang tradisinya itu memang adanya itu agak lama dari standar masuknya waktu sholat. Lebih-lebih kadang di daerah desa orang-orang petani terus kemudian sholat asarnya itu biasanya sholatnya itu agak mepet maghrib jam 5 atau setengah 5. Kenapa? Karena pas waktu asar masih di sawah. Ape mulih ijen rada awan ya. Akhirnya ditambahi waktu ini rada mepet lah. Nanti setelah dari sawah pulang mandi baru adzan yang sebaiknya. Padahal mestinya asarnya sudah setengah jam yang lalu atau bahkan sudah 1 jam yang lalu misalnya.
Tapi karena waktu itu masih di sawah, pulang baru adzan. Dan itu satu desa tradisinya begitu karena memang mereka di sawah semua. Gitu. Mata penjara. Nah untuk yang maghrib itu kalau memang tradisinya seperti itu, ya, berarti yang bener ini radio kalau memang gelombangnya memang gelombang setempat juga. Ini artinya tadi saya sampaikan bahwa yang benar waktu sholat itu memang standarnya menggunakan matahari, tanda alam. Ya. Cuman kemudian untuk menentukan orang menggunakan itu, ya, itu kan tidak semuanya. Ada yang tadi karena penyesuaian keadaan dan lain sebagainya. Nah, yang benar yang mana? Yang benar itu yang sesuai dengan tanda alam yang semestinya. Berarti radionya, ya tadi saya sampaikan radio gelombang yang mana ya. Kalau gelombang lain daerah ya nggak benar. Atau tradisi masyarakat, ya. Kalau tradisi masyarakatnya tadi seperti yang mundur tadi juga nggak benar juga. Jadi, semua itu termasuk hal yang tidak bisa kita jadikan standar paten karena kadang-kadang dituntut oleh keadaan. Nah, kalau misalnya dalam keadaan seperti itu sampean menggunakan sekarang sudah ada di kalender, terus kita menggunakan jamnya sekarang daerah sini maghribnya jam berapa, kalender lihat sampai oh iya berarti sekarang sudah. Meskipun belum adzan nggak apa-apa sampean dulu ukur dulu nggak masalah. Itu maksudnya yang asli itu standar waktu sholat itu menggunakan ya pergerakan matahari tersebut ya, ini alamat-alamat tanda-tanda alam itu. Cuman karena repot maka kemudian kita menggunakan ijtihad atau menggunakan tanda-tanda yang sudah disederhanakan, dimudahkan oleh sebagian orang. Kita bisa menggunakan standar tersebut. Nah kalau misalnya terus kemudian terjadi perbedaan, aku sekadung ngombe. Tak kira mau nengone radio wis adzan aku ngombe dadan masyarakat ini durung adzan sing bener sing ndi. Kalau kita kemudian kenyataannya bener masyarakatnya radio ini sing salah mergo ternyata gelombangnya gelombang jauh tadi, ya berarti ternyata puasa kita batal tapi nggak sengaja. Batal tapi nggak sengaja, artinya ya tetap qadha tapi nggak dosa. Mergo batalnya nggak sengaja. Kalau ternyata yang benar kita ya berarti sudah benar nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai sekarang kita tidak tahu kebenarannya, sing bener sapa? Mbok sing bener mbok radio ini mbok masyarakate waktu itu pengen antes saiki aku gak ero sing bener sapa. Berarti nggak apa-apa. Karena kita nggak mengetahui kepastian salahnya. Sementara waktu kita melakukan, kita sudah punya ijtihad, sudah punya dugaan ya, bahwa yang kita lakukan adalah sebuah hal yang ini nggak usah diurus lagi ke sana. Ya. Saya di desa memang unik-unik. Di rumah mertua itu meskipun adzan maghrib itu tidak ada yang buka sebelum terdengar ngung. Ngung itu kayak semacam tanda. Iya. Nah terus ngung itu tanda dari mana itu? Ngung itu biasanya itu dari perhutani atau pabrik di sekitar situ ada memang mengeluarkan semacam kayak tanda. Jadi kalau adzan itu kok gak nyambung kok, yo sik ngenteni ngung. Jadi seperti kalau belum ngung belum apa namanya? Belum buka ya. Ada suling, nanti ada suara bunyi suling, nanti kalau ada suara suling berarti baru buka. Meskipun sudah adzan, ya kayaknya masyarakatnya seperti itu. Kamu zaman itu kan Nabi kan proses benar-benar ini bayangan atas kemarin itu ketika apa tadi Mendung. Nggih mendung ngoten niku terus kuwi yang sentring ya hati. Kayak bayangan dewe. Ya menggunakan perkiraan tadi, ijtihad kira-kira gitu ya. Dan kebetulan di Mekah itu memang
jarang terjadi Hujan. seperti itu ya. Hujan mendung itu jarang sekali terjadi. Tapi seandainya terjadi seperti itu bagaimana? Ya kita menggunakan perkiraan. Kalau ternyata perkiraannya salah ya berarti diulang. Kalau terus kemudian perkiraannya itu benar salahnya itu tidak ketahuan ya, sampai berlalu nggak ketahuan ya sudah dianggap selesai, nggak apa-apa. Nah, sholat yang dilakukan di dalam waktunya itu istilahnya sholat apa? Ada. Kalau sholat itu di luar waktunya istilahnya sholat qadha. Nah, untuk niatnya apakah harus menyinggung adaan qadhaan? Ini ada pendapat yang mengatakan tidak perlu menyinggung pun tidak apa-apa. Sampai sholat qadha nggak usah dikasih qadhaan nggak apa-apa. Sholat ada nggak usah dikasih adaan juga nggak apa-apa. Sholli fardhu dhuhri Allahu akbar boleh. Nah, usolli fardhu dhuhri tiga hal pokok itu. Nah, imam ya usolli fardhu dhuhri imaman Allahu akbar, nah makmum usolli fardhu dhuhri makmuman Allahu akbar. Gak usah dikasih jumlah rakaatnya, gak usah dikasih menghadap kiblat, qadhaan adzan gak usah disinggung, gak apa-apa. Tapi secara istilah yang keluar waktunya dikatakan qadha, yang masih di dalamnya dikatakan ada. Bagaimana kalau separuh-separuh? Sarakaat terus masuk waktu sholat yang lain. Lagi sholat zuhur itu sarakaat terus ada nasar. Ada di sini juga disampaikan dianggap termasuk ada. Ya, meskipun juga ada yang mengatakan qadha karena tadi harus ya habisnya waktu itu tidak menunggu masuknya waktu sholat yang lain. Seperti asar tadi madzhab Hanafi kan sampai isfiror, sampai kuning ya, tidak sampai masuk waktu maghrib kan, tidak sampai tenggelamnya matahari. Nah di sini ada mengatakan man adraka raka'atan minal asri qabla an taghiba syamsu faqad adrakal asra. Ya, barang siapa yang bisa menemui satu rakaat sholat asar sebelum matahari tenggelam itu sudah dikatakan adrakal asra, itu dikatakan ada. Satu rakaat ya sudah dikatakan ada. Cuma nanti ketika waktu dibagi itu ada waktu utama ya, ada waktu pilihan, ada waktu jawas ya, ada juga waktu haram. Waktu haram itu meskipun dikatakan ada, tapi tetap dikatakan tetap mendapatkan dosa karena kita terlalu mengakhirkan sholatnya. Ya masih boleh, artinya masih boleh itu masih dianggap ada, belum qadha, tapi sudah dikatakan waktu tahrim haram. Kenapa? Karena sudah terlalu mepet atau enggak cukup untuk menjalankan sholat di dalam waktu sepenuhnya. Itu tetap dosa ya kalau disengaja seperti itu. Ya dosa mengakhirkannya itu ya, menempatkan waktu yang terlalu akhir itu ya. Saya pernah lihat kajian pagi itu, kalau di Turki kan menunggu waktu subuhnya justru di akhir karena mazhabnya beda dengan itu beda atau sama kasusnya. Ya tetap akhirnya itu tetap tidak sampai matahari terbit ya, masih di dalamnya. Di sini juga disampaikan tadi yang di beberapa hadis selanjutnya ini, Nabi sholat subuh itu mana tadi yang masih sangat gelap ya, kadang-kadang Nabi sholat subuh itu sudah agak terang. Isya juga sama kan, ini tadi disampaikan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara.
Yang ini tadi yang subuh kanan nabiyyu yusolliha biholasin. Ini faqamal fajra hinan syaqqal fajra wan nas la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Masih kelihatan gelap, Nabi sudah menjalankan sholat subuh. Ada juga yang mengatakan Nabi sholat subuh itu sudah agak terang. Nah ini semuanya Nabi melakukan itu sebagai contoh bahwa waktu itu masih boleh kita menjalankan sholat. Sehingga apa ya, karena Nabi itu kan sebagai panutan ya, sebagai orang pembawa syariat. Jadi Nabi sholat ini awal waktu terus ya, seakan-akan berarti di akhir waktu nggak boleh. Makanya Nabi itu kadang-kadang juga di akhir waktu untuk sebagai contoh bahwa di akhir waktu itu masih ada kesempatan untuk bisa melakukan sholat. Baik, yang lain. Terus awal waktu itu maksudnya harus pas dari awal. Ya ketika masuk itu namanya awal waktu. Pas adanya itu Mas. Atau gimana? Cuman istilahnya itu ada semacam batasan apa ya, seperti apa kuota dari jam sekian sampai sekian ini termasuk bagian awal waktu. Nanti di belakang ada ya, di waktu asar itu nanti ada dibagi waktu ikhtiar, terus kemudian waktu jawas, waktu tahrim ya. Waktu ikhtiar itu waktu yang terpilih, yang baik. Waktu jawas itu artinya kita masih boleh melakukan tanpa ada apa namanya dosa ya. Terus waktu tahrim itu sudah masuk dalam kategori kita dosa. Berarti nanti itu dibagi, kan ada 3 waktu yang dipilih itu dari jam berapa sampai berapa. Nah, nanti waktu yang jawas itu dari jam berapa sampai jam berapa. Itu nanti ada batasannya. Nah, ini awal waktu itu artinya bukan langsung pas adzan langsung sholat. Nanti kalau kita telat 1 menit sudah keluar dari awal waktu, bukan. Ketika masih di dalam antara ya selama kurang lebih 30 menit misalnya, nanti ada pembagiannya. Sini belum disampaikan pembagiannya. Ada lagi yang lain? Tapi ini juga sholat ini kan kenapa pas sampai saat ini kan pro kontra ini tuh masalah lari alif ini. Maksudnya kenapa dikiaskan ke pas waktu saya di Husain, bahwasannya anak kecil itu kan buatan langsung di bentak atau di tidak gunung. Nah enten nanek sampai ramen itu sudah kenapa ada keterlaluan itu sampai cerita ngoten itu apakah masih nopo cerita ini di yang musiknya itu lalu ini sering tetap masalah itu warna cilik kita aja tapi yang dibeli gue karena pinggir sing yang kesadaran itu aku nggak ngerti aku ngakak cara ngoten mau musik no beli cuma kayak dibeli itu diprotes. Tapi nang sosmed bilang nggih upaya-upaya itu pasti nggih jadi biarkan pas lari muncul pasal terus tapi itu satu kayak disarap nih kan nggih masa dibuat yang dituturi ya ngomong salah tuh
dicacile itu gak duwe salah, biasanya kan seperti itu aslinya itu. Terus yang salah sapa wong tuane. Ngejarnya. Tidak sampean numpak jaran. Nah, terus jarane nabrak-nabrak, itu yang salah kan kusiri kan. Cacile itu belum tertuntut hukum. Apalagi cacile sing durung tamyiz, ya sing artinya durung tamyiz sing urung denger lah. Itu nak ndek rame ning masjid. Iku ya gak salah ndek gak gak iso mikir, gak ngerti. Wong cacile iki yo sifate wong apa jenenge duniane dunia umay. Iki kelas kawan kok. Wis tak mau dengan Nah, nak sing wis tamyiz ngono iku layak dipelajari ya, diberikan pembelajaran. Nah, layak diberikan pembelajaran berarti itu adalah sebuah kesalahan bagi dia. Nah, salah ya diingatkan. Nah, caranya mengingatkan seperti apa ya? Kalau kita cara mengingatkan seperti apa ya kita kembali kepada cara pembelajaran. Ya, artinya kita berangkat dari sesuatu yang bisa mencapai tujuan kita tercapai tanpa harus kita menjalankan sesuatu yang dianggap salah. Nah, diomongi dhewe wis meneng ya omongi wae. Aja nganti dipukul, diomongi wis belum dipukul. Ini dalam pembelajaran sendiri itu kan kalau ya yang umur ya pertama ya. Nah, umur 7 itu kan diajak tapi enggak dipukul ya. Sampai umur 10 kan. Di kitab-kitab bahasanya begitu. Tapi standar umur 7 itu bukan umurnya, tapi wis tamyiz apa dulu. Tamyiz itu wis iso dipelajari apa dulu. Nah, umur 7 durung denger umur 8 ya mulai ini umur 8. Nah, cuman kenapa kita menggunakan umur 7? Karena umumnya itu nak wis umur 7 wis iso di kayak pelajaran. Nah, ini kalau dia dalam arti umurnya itu belum 10 ya secara teori ya diomongi ya gak dipukul. Nah, umur 10 ya boleh dipukul. Kadar mukulnya seberapa? Ya kadar mukul yang sifatnya didik. Ya, mukul yang sekira menakut-nakuti saja, bukan mukul yang menyakitkan. Batasannya juga seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata kalau yang belum tamyiz wis karuan wong tuane kan sing dituntut untuk enggak boleh main nggawa bocah cilik ning masjid iku nek durung tamyiz oh gak itu. Sampeyan delok ning gone masalah nggawa Quran. Quran iku digawa bocah cilik sing durung tamyiz gak itu. Kenapa? Karena memang rentan akan dirusak. Ndek gak iso mikir. Nah, ketika sudah tamyiz gak apa-apa. Nah, ini ning gone masjid juga sama ya. Ning masjid jarno cah cilik sing wis tamyiz ning masjid mergo apa? Usiwanya dipelajari kan iso nurut wong sholat. Dan nak rame ya kandhanono itu sebuah kesalahan. Carane ngandani ya diomongi. Nanti omongan pembelajaran. Ini larinya ke pembelajaran. Nah, pembelajarannya kok diomongi halus iso ya halus, kagak iso ya. Ya piye supayane ndek iki iso memahami. Ajaran waya perlu dibentak ya dibentak. Di masalah yang mungkin sing kan asli tadi perdebatan ini kan bukan memahami masalah mungkin yang di masalah kecil yang pukul rata wah kecil ini jadi mesti jadi wes nggak diomongi soalnya ini tidak perlu dipingin bunuh terus dilakukan kali tadi sama itu sarung ngarek dulu ya no menarik itu akhirnya saya cekik dianggap semua mungkin anak-anak itu dari mulai tamyiz sampai usia 10 tahun sudah kepan semua itu Bukan emang ada kelasnya ya. yang maksudnya yang dianggap mereka di zaman itu kan semua Ya justru ning masjid rame itu kan ganggu wong sholat. Lah ganggu wong sholat itu adalah sebuah kesalahan.
Nak urung wayahe sholat sih gak ganggu sih gak masalah. Durung wayahe sholat loh. Durung wayahe sholat. Tapi nak ono wong sholat ganggu itu sebuah kesalahan. Nak salah perlu diingatkan. Di intinya itu ya perilakunya itu salah atau tidak ngono ya. Nak perilakunya salah dibenarkan, nak gak salah ya wis gak salah. Ya kurang apik. Nak masalah kurang apik saiki kita mempertimbangkan nak dikandani engko ndadekno hal yang lebih tidak baik lagi ya dijakno, dan dikandani kok dadi apik dikandani. Carane ngandani ya tadi ya dengan bahasa-bahasa yang apa? Dengan metodologi pembelajaran. Bukan dengan bahasanya itu orang-orang emosi ya, bukan dengan emosi tapi dengan bentuk pembelajaran. Ya ditegur, ajar aku setuju ditegur. Karena dengan ditegur itu dia akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Cuman cara negurnya itu juga harus ya disesuaikan ya, harus yang apa ya, kita punya kebijakan yang sesuai dengan keadaan. Nah, zaman dulu misalnya durung tamyiz barang ngono iku kadang-kadang malah rentan ngompol barangnya malah gak itu kan. Khawatir mengotori masjid. Nah, saiki kan juga mau pempes misalnya gak rentan. Enggak masalah untuk masalah yang rentan mengotori masjid. Enggak masalah. Tapi untuk yang rentan mengganggu tapi enggak boleh. Karena jadi aku nak duwe anak sing durung tamyiz, kira-kira kok khawatir nanti waktu sholat malah ganggu wong, apike dene omah wae. Yang ibune lara terus kok ono sing ngomong, ya sholat ning omah timbangane kowe sholat jamaah ning masjid, anakmu ganggu ning masjid ngene terus ganggu khusyuke, ganggu iku wis kapro sholat ning omah, termasuk udhure jamaah. Anak jare aku ngono. Mergo sing duwe kewajiban njaga anak ya wong tuane. Ning kono anake ganggu wong menak salat malah ganggu wong akeh. Ya wis dene omah wae kok usah jamaah. Termasuk udhure salat. Wong wetenge loro wae udhure jamaah. Udhure jamaah kok udhure salat. Wong temu loro kowe jamaah. Sing gare gak kusuk sapa? Kowe tok kan kancamu gak apa-apa sing wetenge sing loro awakmu tok. Mbok empet misale ya tambah gak kusuk. Iku lho udhure jamaah wis ning omah sik gak apa-apa. Lah kowe nggawa anak ning masjid. Engko ganggu sing gak khusuk sapa? Sak masjid kan. Mosok ngono gak udhure jamaah. Nek cara aku ya udhure jamaah, harus ning omah ngono wae gak usah jamaah, tak gawa malah ganggu wong akeh. Nah aku setuju ngono. Terus balik niku malah Jumatan niku rame-rame. Masuk pelite ngomong restoran buat cicit rame. Jare rame ngomong ya turu berbeda. Kamu gak tuh. Oh no ya. Kalau pelite apa risiam ya sing rame ngomong cuma Tentang Gus. Ini buatan materi ini sholat. Misalnya pun ini di luar kota atau masih dalam perjalanan. Setelah itu kayak hujan atau daerahnya misalnya kita pas perjalanan mau misalnya isya atau maghrib kita mau sholat, tapi kebanyakan misalnya di sana rumahnya tutup atau apa gitu, jalanannya sudah basah atau kotor misalnya itu mepet-mepet. Kalau misalnya kayak ada gereja buka, kalau kita misalnya sholat di tempat agama orang lain itu boleh tanda apa itu haram atau punya najisnya? Yang penting gak najis. Ya boleh. Intinya itu lah, sholat ning gereja gitu. Madhep itu madhep kiblat lho ya. Madhep iki. Itu madhepe sing
ngadeg ning ngarepan iku. Enggak apa-apa, sah sholatnya. Secara hukum sah ya. Yang penting kok gak najis ya, syarat rukunnya dipenuhi. Cuman ya gak apik ngono wae kan. Apik kurang apik. Enggak apa-apa. Siap aja Mas. Cukup Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa auladana talamizan wa ahlana dhurriyyatan min ahlina wa taj'alna wa iyyakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalam ya ini sing terima kok ya. Perjanjian hitam di atas putih itu nyawa kuatan itu yang disebut anak ini di mongket mulai dari kandungan itu pun dibiayai bensin perjanjian ini setelah lahir dan sampai selamanya berkenaan saat komunikasi kali anak itu saya sama itu beri ini kan dibunuh maling Ya gak itu siji ya mutus silaturahmi wae dosa apa maneh mutus anak karo bapak Salat gereja. iya mutus nasab sing karuan nasab itu harus dipertahankan jelas ning kono karuan diputus dihilangkan kan orang itu ngerti kan berarti kan dihilangkan hukumnya gak itu iya gak itu makanya ngadopsi sendiri itu kan tetap ngadopsi secara hukum kan ya wong sing zaman biyen tabani asline zaman jahiliyah ono hukum tabani ngono wae akhirnya ketika Nabi dihilangkan kan yang angkat anak biyen jahiliyah iku bojone anak angkat iku haram gawe bapak angkate dadi mertua tenan wis kaya anak tenan ngene iku. Nah, ketika Nabi duwe Zaid sebagai anak angkat nikah, Zaid gak dadi sing iki putusane Zaid itu dinikah Kanjeng Nabi. Iki menyalahi tradisi Arab. Nek Arab tuh bojone anak angkat gak itu dinikah bapak. Nah, iki untuk menghilangkan tradisi itu Nabi menikahi Zainab, Zainab.